Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Dalam kesempatan ini, saya ingin berbagi sedikit cerita tentang sosok di sekitar saya yang menurut saya pribadi sangat mencerminkan nilai bela negara, terutama dalam konteks sebagai ASN di Kementerian Keuangan. Sosok ini bukanlah seorang tokoh publik atau orang yang viral. Ia adalah rekan kerja saya yang seorang ASN penyandang disabilitas bekerja di unit yang sama dengan saya saat ini. Nah, meski memiliki keterbatasan fisik, beliau justru menjadi salah satu orang yang paling rajin dan sangat berdedikasi di kantor. Beliau menyelesaikan tugas tanpa banyak keluhan, jadi yang paling inisiatif ketika ada kerjaan tim dan selalu membantu ketika ada yang membutuhkan bantuan. Nah, apa yang saya lihat dari beliau juga mengingatkan saya pada pentingnya wawasan kebangsaan, yakni cara pandang kita terhadap Indonesia sebagai satu kesatuan, tempat semua warga negara bisa berkontribusi dan mempunyai hak dan kesempatan yang sama tanpa terkecuali. Dari beliau, saya belajar bahwa kebangsaan itu bukan soal siapa yang paling sempurna secara fisik, tapi siapa yang paling tulus dan konsisten dalam memberikan makna bagi bangsa ini. Nah, tapi kalau kita lihat lebih dalam lagi, sikap dan semangat beliau juga sangat mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Ada kemanusiaan adil dan beradab saat kita memperlakukan sesama dengan empati dan juga kesetaraan. Lalu ada persatuan Indonesia saat kita saling mendukung di tengah-tengah perbedaan, dan tentu saja keadilan sosial saat kita memberi ruang yang setara bagi semua orang untuk tumbuh dan dapat berkontribusi. Bagi saya, yang telah beliau lakukan itu bukan cuma bentuk profesionalisme, tapi juga bela negara dalam arti yang paling nyata, yakni memberikan yang terbaik dari dirinya untuk unit kami di KLIM, untuk institusi DJSF, untuk masyarakat, dan juga pasti untuk bangsa Indonesia ini. Dari beliau, saya belajar bahwa bela negara tidak harus spektakuler. Kadang cukup dengan tetap semangat bekerja, tetap menjaga etika, dan tidak menyerah meski punya keterbatasan, itu sudah menjadi bentuk pembelaan terhadap negara. Nah, dan yang paling penting juga, beliau mengingatkan saya bahwa setiap orang punya ruang untuk berkontribusi. Bahkan langkah sekecil apapun, tiap orang itu bisa berkarya atau berkontribusi dengan versi dirinya masing-masing. Semoga kisah singkat ini bisa menjadi pengingat buat kita semua bahwa semangat bela negara bisa kita mulai dari lingkungan terdekat dan pekerjaan kita juga sehari-harinya, dan dari sikap kita terhadap sesama masyarakat Indonesia. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.